Halo teman-teman, kembali lagi di Vaniko Studies. Ya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis huruf hiragana. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sensei, bagaimana sih caranya bisa mahir menulis hiragana? Kemudian, Bang, cara menulis hiragana biar rapih kayak gitu gimana? Oke, jadi pertama kita pahami dulu ya teman-teman, apa sih biasanya yang jadi penyebab kita tidak bisa mahir-mahir dalam menulis hiragana, atau apa sih penyebab kita tidak bisa menulis rapi dalam menulis hiragana? Nah, yang pertama, menulis tidak sesuai aturan. Dalam menulis hiragana biasanya terdapat aturan tulisan, coretan, atau goresan dasar seperti mulai dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita tidak bisa asal-asalan menulis huruf hiragana. Karena biasanya sering dijumpai teman-teman yang mungkin belum tahu aturan-aturan penulisan dalam hiragana, jadi asal-asalan dalam penulisannya. Nah, ini salah satu penyebab kenapa tulisannya jadi tidak rapi atau tidak bisa mahir-mahir. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengabaikan atau meremehkan aturan. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah tahu ada aturan seperti ini, tetapi masih aja nulis asal-asalan, tidak mau mengikuti aturan. Kan yang penting tulisannya bisa terbaca, bentuknya sama. Nah, hal-hal seperti itu lebih baik jangan diteruskan ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita jangan mengabaikan aturan-aturan yang sudah ada. Kita harus tetap mengikuti aturan penulisan yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau kita memang ingin belajar bahasa Jepang secara serius sampai mahir, ya tentunya kita harus patuhi aturan-aturan itu. Kemudian yang ketiga, tidak mengetahui perbedaan antara tulisan tangan dengan tulisan cetakan. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya teman-teman antara tulisan yang ditulis dengan tangan dengan tulisan cetakan. Kemudian yang keempat, kurang latihan. Nah, ini juga tentunya menjadi salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa rapi atau tidak bisa mahir menulis bahasa Jepang. Ya, kita harus banyak latihan. Kalau kita hanya menulis sekali atau dua kali, ya tentunya kita tidak akan bisa rapi atau tidak bisa cepat mahir dalam menulis hiragana. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh tutorial secara lebih lanjut bagaimana cara menulis hiragana yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan aturan penulisan dalam bahasa Jepang, sehingga nantinya teman-teman bisa meningkatkan tulisan teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai, yang pertama teman-teman bisa menggunakan kertas atau buku dengan pola kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa membuat sendiri seperti ini atau beli bukunya di toko buku atau di toko online. Jadi dengan menggunakan kertas dengan pola kotak-kotak seperti ini nantinya akan sangat membantu sekali buat kita yang belajar menulis huruf-huruf Jepang, dan sangat efektif sekali dalam membantu meningkatkan tulisan tangan kita jadi lebih bagus, lebih rapi, dan lebih presisi. Selanjutnya ada beberapa catatan aturan penulisan dalam menulis huruf bahasa Jepang. Dalam hal ini menulis huruf hiragana. Dalam menulis huruf hiragana ini biasanya dimulai dari kiri ke kanan ya teman-teman, atau dari atas ke bawah. Kemudian juga ada beberapa jenis goresan atau coretan. Ini dilepas tuh misalnya seperti ini. Nah, ini dilepas atau berhenti kemudian dilepas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita harus paham terlebih dahulu jenis-jenis coretan. Kemudian sesuai urutan coretan atau goresan. Jadi dalam menulis huruf-huruf bahasa Jepang itu, huruf hiragana, katakana, kanji itu ada urutan coretan atau goresannya ya teman-teman.
Oke, langsung saja kita mulai dari huruf A, I, U, E, O. Yang pertama huruf A. Huruf A ini ada 3 coretan ya teman-teman. Akan saya contohkan. Kurang lebih seperti ini. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Oke, kita mulai lagi dari yang pertama, itu dari kiri ke kanan. Kemudian ini sedikit naik ya teman-teman, dari kiri ke kanan ini sedikit naik. Kemudian garis kedua itu dari atas ke bawah. Nah, ini sedikit melengkung ya teman-teman, dari atas ke bawah ini sedikit melengkung. Ini dimulai dari tengah, kemudian diakhiri di tengah juga, jadi ini sejajar di garis tengah. Kemudian garis ketiga, coretan yang ketiga itu melingkar seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, ini yang bagian ini tembus ya teman-teman, kemudian turun ke bawah dan kita berhenti sejenak, kemudian melingkar ke arah kanan dan kita lepaskan bagian akhir. Dan di sini ada ruang besar ya teman-teman, lebih besar ukurannya dari yang sebelah kiri. Kemudian yang bagian bawah, ini bagian bawah ini kita usahakan sejajar. Nah, kurang lebih seperti ini untuk huruf A. Kemudian huruf I. Huruf ini ada 2 coretan ya teman-teman. Seperti ini. Yang pertama yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan. Oke, kita mulai lagi dari coretan yang pertama. Coretan yang pertama ini kita turun ke bawah, kemudian kita berhenti sejenak dan kita lepaskan ke atas. Kemudian kita menuju ke coretan kedua. Nah, setelah yang di coretan yang pertama tadi kita berhenti, kemudian kita lepaskan. Nah, ini seolah-olah kita menyambung ke coretan kedua. Nah, seperti ini untuk huruf I. Kemudian huruf U. Huruf U ini juga ada 2 coretan ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Coretan yang pertama itu yang bagian atas terlebih dahulu, dari kiri ke kanan itu sedikit miring ke bawah. Kemudian yang coretan kedua ini ke arah kanan dan turun ke bawah. Nah, ini yang bagian bawah ini kita lepaskan ya teman-teman. Kemudian di sini ada ruang besar. Jadi ini seperti mengitari ruang ini ya teman-teman. Kemudian huruf E. Huruf E ini juga ada 2 coretan. Coretan yang pertama itu sama seperti huruf U. Dari kiri ke kanan dan sedikit ke bawah. Kemudian kita menuju ke coretan kedua seperti ini. Nah, ini dari kiri ke kanan kemudian berhenti, ke bawah kita berhenti lagi, kita naik ke atas, kemudian turun ke bawah dan ke arah kanan, dan terakhir berhenti. Selanjutnya huruf O. Huruf O ini ada 3 coretan ya teman-teman. Coretan yang pertama, kedua, dan ketiga.
Coretan pertama dari kiri ke kanan, kemudian coretan kedua dari atas ke bawah, kita berhenti dan kita melingkar ke arah kanan dan kita lepaskan. Ini yang pertama tadi, ini juga mirip seperti huruf A tadi, agak naik ke atas. Kemudian yang kedua turun ke bawah, kita berhenti di bawah dan melingkar ke arah kanan. Dan terakhir kita lepaskan. Nah, ini ada ruang besar juga ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke coretan ketiga. Nah, di coretan ketiga ini dari terakhir coretan kedua itu seolah-olah menyambung. Seperti itu ya teman-teman. Menyambung ke coretan ketiga.